Bapa, izinkan kami pada malam hari ini mengucapkan syukur buat setiap berkat yang Tuhan sudah beri, untuk setiap berkat kesehatan, untuk setiap berkat ekonomi, bahkan untuk sukacita yang Tuhan sungguh berikan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan boleh menjadi alasan untuk selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah. Mari kita bayangkan segala kebaikan Tuhan. Katakan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari rasakan segala kebaikan Tuhan. Katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya. Yesus, dengan hati bersyukur katakan.
syukur-Mu, katakan segala kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih buat segala pemeliharaan Tuhan, segala kebaikan Tuhan, segala berkat-berkat yang sudah dicurahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah menuntun kami, Kau sudah membawa kami pada Allah yang sungguh indah. Sebab kami percaya dalam Tuhan ada kemenangan, dalam Tuhan ada sukacita. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, Kau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur-Mu, nyatakan syukur-Mu dengan segala hati-Mu. Biarlah Tuhan mendengar segala hati yang bersyukur, hati yang sungguh memandang pada setiap berkat yang Tuhan sudah beri. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh memperhatikan kami. Kau tak pernah lepas dari kami sedetik pun Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, kami percaya Tuhan senantiasa selalu memandang kami. Bahkan di tengah pergumulan kami, ketika kami katakan kami lemah Tuhan, Kau yang menguatkan kami. Bahkan ketika kami merasa kami miskin Tuhan, Kau yang membuat kami kaya Tuhan. Sebab kami percaya kami anak-anak Tuhan. Kami anak-anak Tuhan yang senantiasa dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah pada malam hari ini yang dapat kami lakukan adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala penyembahan kami pada malam hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah inilah setiap ucapan syukur kami. Dan biarlah Kau disukakan atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, Kau sertai pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan selalu hadir dalam hati kita, dalam hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita, Bapak Ibu, kita percaya kalau kita yang hadir di tempat ini, kita percaya bahwa ketika gunung-gunung beranjak, ketika apapun problema dalam kehidupan kita, kita menjadi Allah yang senantiasa selalu memandang kepada Allah segala kebaikan Tuhan. Biarpun gunung beranjak dan bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan selalu tinggal di dalam hati kita. Mari sama-sama katakan, biarpun gunung beranjak. Mari yang bergoyang Bapak Ibu yang ada di rumah silakan. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung
memuliakan Tuhan. Kita percaya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Yesus adalah pokok dalam kehidupan kita. Dan kita semua adalah carang-carangnya. Kita seperti anak-anak kecil, tapi kita percaya ketika hati kita disukakan, Tuhan sungguh berbahagia untuk setiap sukacita yang kita tunjukkan kepada Allah kita. Mari Bapak Ibu, biarlah Yesus senantiasa menjadi pokok dalam kehidupan kita. Dan kita mengandalkan Dia. Mari sambil bertepuk tangan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Mari katakan dengan sukacita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita tunjuk layar kita. Yesus cintaku, kau tunjuk layar. Kau cinta Dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Katakan Yesus pokok dan kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan kau akan berbuah. Kau akan berbuah. Dengan iman katakan pasti kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sorak-sorai hanya bagi Allah kita. Allah yang begitu baik bagi kita. Bapak Ibu, kita percaya ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, langit dan bumi akan bersorak dan surga akan bersukacita karena Allah kita sungguh Allah yang layak dipuji dan disembah. Bapa, saat ini mari kita teduh di hadapan Tuhan. Kita percaya Bapa bahwa dalam setiap kehidupan kita senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Tapi terkadang kita merasa menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi setiap pergumulan kita. Terkadang kita tidak setia kepada Tuhan. Terkadang kita merasa kita mampu menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kita. Terkadang kita lupa ada satu pribadi yang senantiasa selalu memandang kita. Bahkan ketika kita mencucurkan air mata kita, Dialah satu-satunya pribadi yang mengusap air mata kita, menggendong kita, memulihkan hati-hati kita yang luka, menyembuhkan yang sakit. Biarlah pribadi itu Allah yang senantiasa kita andalkan dalam seluruh kehidupan kita. Dialah Yesus. Dialah anak Allah yang sungguh hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari setiap dosa.
Biarlah kita anak-anak yang senantiasa selalu mau mengampuni. Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu memberikan ampunan kepada kita. Bapa, kami percaya Bapa, biarlah hati kami hanya menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup hanya untuk menyembah-Mu Bapa. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Hanya Dialah pribadi yang layak kita sembah. Kau yang layak. Kau yang layak.
Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan sentuhan-Mu dalam hati kami. Bapa, biarlah ketika kami dekat dengan Engkau, tidak hanya pada malam hari ini ketika kami bersekutu dengan Engkau, tapi dalam setiap hari kehidupan kami selalu menyebut Engkau, kami selalu rindu untuk dekat dengan Engkau. Bapa, kami percaya pada malam hari ini Tuhan akan menyatakan setiap isi hati-Mu. Kiranya Kau pakai Kak Sinta Suryo Tuhan pada malam hari ini, yang akan sungguh menyampaikan segala isi hati-Mu. Biarlah setiap firman pada malam hari ini yang sungguh dibagikan boleh menguatkan kami, menyadarkan kami Bapa, bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan, yang layak kami puji dan kami tinggikan. Bapa, ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, untuk taat kepadamu. Bahkan saat Engkau pun membutuhkan kami percaya Kau yang akan pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami siap urapi hati, bibir dan pikiran Kak Sinta Suryo Tuhan, agar sungguh apa yang disampaikan betul-betul menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, kita refleksi sedikit ya. Kita refleksi, coba lihat tangannya Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, refleksi di gambar ya. Lihat bagaimana itu seperti orang, ya, dia sampai kalau doanya kita cuma berlutut kayak berharap ya. Berlutut begini cuma berharap, tapi kalau sampai begini ya, terus nunduk, terus megang ya, megang rumput ya. Coba Bapak Ibu lihat ya, megang rumput berarti dia lagi sangat-sangat bergulat, sangat-sangat bergumul untuk menghadapi kematiannya, ya, untuk menghadapi penyiksaannya, untuk menghadapi yang di depan. Ya, saya terkesan sekali dengan gambar ini, dan kalau Bapak Ibu bawa di dalam doa atau kontemplasi, maka bisa ikut merasakan ketakutan, kegentaran yang Yesus alami. Oke, saya punya kebiasaan untuk minta bantuan dari Bapak Ibu yang di Zoom. Saya boleh tolong dibantu oleh co-host untuk menunjuk siapa kira-kira yang akan baca ayatnya ya. Oke, silakan slide berikutnya. Saya boleh minta siapa? Minta tolong kok yang mau baca ayat ini, ayat 32. Silakan. Oke, saya ngelihat Ibu Eni Irawan lagi melihat, tolong dibuka mic-nya. Boleh tolong Bu, silakan dibacakan. Jadi kita terlibat aktif ya. Jadi umat siap-siap ya. Siap-siap kalau saya panggil buka mic-nya ya. Terima kasih Bu. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Terima kasih Bu Eni. Tolong Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan kenapa Yesus katakan kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Bapak Ibu, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dan biasanya orang kalau lagi pergumul, lagi beban yang sangat berat, kira-kira butuh teman nggak? Hanya untuk menemani. Coba Bapak Ibu kalau lagi berduka ya, lagi ada kematian terus berduka, ya lagi sedih, amat sangat sedih, orang nggak usah ngomong, hanya pegang bahunya aja, didekati ya, kira-kira udah tenang nggak? Ya, coba dianalisa Bapak Ibu. Saking takutnya, saking gentar, Yesus sampai minta bantuan para muridnya, hanya 3 orang ya kalau nggak salah ya, hanya beberapa orang, duduk di sini sementara aku berdoa, temenin aku. Maka dari itu Bapak Ibu, waktu di Kamis Putih itu adalah Tuguran, ya, perayaan Tuguran Kamis Putih artinya apa? Menemani Yesus yang harus hadapi pergumulan, harus hadapi kematiannya. Oke, dari sini saya mengambil kesimpulan, Bapak Ibu,
para anggota tim PD karismatik, para umat di PDKK mana nih ya, Bandung ya. Ayo, mari kita menjadi teman, menemani orang-orang yang saat ini mungkin lagi galau, lagi sedih. Kita bisa temani dengan apa? Temani dengan doa. Setuju? Saya ingin tanya, di PD apa ya namanya ini? Paulus ya? Adakah doa online ya setiap hari? Boleh ada yang jawab? Dari timnya, ada nggak doa online setiap hari? Jadi begini Bapak Ibu, di PDKK paroki saya, itu ada doa online Senin sampai Kamis. Tadinya Senin sampai Jumat. Jadi jam 3 kita berdoa kerahiman, dan kemudian kita berdoa syafaat. Bahkan beberapa hari ini, ya bahkan mulai dari minggu lalu, ada orang di Wisma Atlet, ada orang di rumah sakit ikut doa di doa Zoom, doa online. Dan akhirnya tiba-tiba mendapat ide, ayo mari kita tumpang tangan, karena rupanya ada yang di rumah sakit ngikut doa online. Kita langsung rame-rame tumpang tangan, arahkan tangan kita, dan mendoakan orang yang lagi di rumah sakit, yang lagi kena COVID. Dan Bapak Ibu, berdasarkan sharing dari mereka, dia kena COVID, anaknya ada lagi mengandung. Setelah didoakan beberapa hari kemudian dinyatakan COVID-nya bersih. Dan Bapak Ibu coba Anda bayangkan mereka betapa senangnya pada saat mereka isolasi mandiri, mereka tahu ada sekian, kami bisa 40 sampai 50 orang mendoakan secara online pada orang itu. Wah, betapa merasa terhibur. Ini ide ya. Jadi teman-teman di PD Paulus, yuk bikin pelayanan doa. Jadi tim doa tetap bisa melayani walaupun tidak harus kunjungin lewat online. Kita ambil dari apa? Karena Yesus sendiri juga butuh ditemani, ya. Jadi betapa menemani mereka di dalam doa maupun online maupun doa pribadi itu akan sangat menguatkan, ya. Ini ide buat teman-teman dari PD Paulus, bikin pelayanan doa online. Oke, lanjut teman saya Lena. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Oke, makasih ya. Bapak Ibu, nanti kalau saya minta tolong langsung nyalakan mic, atau tolong co-hostnya ya backup. Oke, Bapak Ibu, tadi kan di film tadi dibilang ada tempat di mana Yesus di satu batu dia doa sampai keringat seperti kayak mengeluarkan darah ya. Berdasarkan medis, tidak selalu orang yang ketakutan dan stres berat itu pembuluh darahnya bisa pecah. Ya, sehingga timbul bintik-bintik merah. Ya, bintik-bintik merah. Saking takutnya, saya ingat ada satu teman saya, mamanya teman saya, karena stres berat ngadepin anaknya yang kena narkoba, saking stresnya, tiba-tiba itu di matanya untung cepat ketolong, pembuluhnya pecah, untung nggak sampai buta, langsung cepat ditolong. Ya, jadi sangat memungkinkan orang yang sangat depresi, sangat ketakutan, Bapak Ibu, coba ya, silakan dianalisa. Kalau Bapak Ibu punya sakit lambung, sakit mah, begitu depresi, stres berat, kambuh nggak? Saya ada asma, begitu stres, langsung nik, ya. Nah, kalau orang punya eksim, begitu stres langsung gatal-gatal nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ada di ayat lain dikatakan Yesus sampai saking stresnya sampai kayak pembuluh darah kecilnya pecah, ya, sampai merah-merah seperti keringat darah. Oke, next. Oke, silakan next slide. Kenapa Bapak Ibu saya boleh minta tolong seseorang bacakan ayat 34? Silakan. Yuk, cepat aja, langsung buka mic. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya.
tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Oke, terima kasih Ibu. Tolong diklik semuanya, Kak Lena. Kenapa Yesus sampai punya perasaan yang sedih, seperti mau mati rasanya? Bapak Ibu pernah nggak ngalamin? Ya, saking beratnya beban, entah beban ekonomi, entah beban anak sakit, entah beban di keluarga, di anak, di rumah tangga, sampai rasanya gini, udah deh gue mati aja deh, terlalu berat, gue nggak tahan. Saya pernah lo ngalamin, tapi untung cepat ketolong, jadi nggak pengen bunuh diri, nggak ada, sempat nggak bunuh diri sih, nggak ada rasa, nggak ingin bunuh diri, cuman ngerasa seperti ini Bapak Ibu, ngerasanya ada lagu ya yang aku dapat dari om aku, saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya, saya capek berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengan dia. Ini lagu cocok buat orang-orang yang sakit terminal, yang udah nggak ada harapan, lagi menghadapi maut. Kenapa? Dia udah capek menanggung sakit penyakitnya. Dia udah, ya Tuhan cepat aja diangkat, saya udah nggak kuat. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kalau Anda berdoa untuk mereka yang sakit terminal, dan kemudian dipanggil pulang, itu sebenarnya itu yang terbaik buat orang itu. Karena apa? Dia udah lelah, dia udah capek, ya. Nah, Tuhan Yesus waktu itu dia merasakan sangat sedih seperti mau mati rasanya karena apa? Karena dia menanggung kesalahan orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Bapak Ibu nggak salah, tapi masuk penjara gara-gara Bapak Ibu ditipu orang. Orang lain yang salah. Bapak atau Ibu yang masuk penjara. Kesalahan orang lain Anda yang harus tanggung. Kira-kira seperti mau mati rasanya nggak? Terus yang sedih lagi, perasaan yang sedih lagi, yang Yesus alami adalah terpisah. Tadinya dia dekat ya, kalau saya kasih ilustrasi ini ya, dia dekat sama Allah karena wah, tiba-tiba gara-gara dia tanggung dosanya, akhirnya Allah menjauh. Bisa bayangkan nggak perasaan Yesus saat itu di Getsemani? Buat orang-orang yang pernah ditinggalkan, orang-orang yang dicintai, entah cerai, entah karena kematian, bagaimana rasanya? Ditinggalin sama orang yang kita sayangi. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Maka dari itu Yesus bebannya berat banget. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini mengalami hal ini, jangan takut, Yesus juga alami yang sama. Yesus ngerti dan Yesus sanggup beri kekuatan kepada Bapak Ibu. Belum lagi, Bapak Ibu, dia nggak salah. Dia nggak salah, tapi dia harus gara-gara kesalahan kita, gara-gara dosa kita, dia harus tanggung. Ya, tolong perhatikan. Dia nggak salah, dia harus tanggung dosa kita dengan apa? Harus mati dan keluarkan darah. Bapak Ibu, berdasarkan perjanjian lama ya Bapak Ibu, untuk penghapusan dosa itu harus ada darah yang dicurahkan lewat apa? Lewat kambing, lewat domba, atau lewat burung terkukur atau burung merpati. Jadi untuk kalau zaman perjanjian lama, untuk supaya dosa bangsa Israel diampuni, dia harus nyembeli domba. Dombanya tuh mukanya lucu-lucu, domba yang nggak ada celaknya, domba yang cakep, cantik, manis, yang nggak bersalah, harus disembelih supaya dosa bangsa Israel diampuni. Bayangin Bapak Ibu, penderitaan Yesus ya. Nanti di minggu yang akan datang akan oleh Romo ya, tentang penderitaan Yesus secara jasmani itu nggak main-main Bapak Ibu. Harus darah tercurah. Maka itu di dalam doa Koronka, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Darah dan air
yang telah, ya Bapak Ibu, yang telah memancar, dan darah itu yang menebus dosa. Jadi bayangkan, nggak heran Tuhan katakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Boleh lanjut? Saya persilakan satu orang lagi untuk membacakan. Silakan langsung segera buka mic. Ia maju sedikit merebahkan diri bertanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Terima kasih. Oke, sorry. Terima kasih, Ibu. Ia maju sedikit merebahkan diri dan berdoa supaya sekiranya mungkin cawan itu lalu, penderitaan itu lalu. Langsung lanjut, silakan. Silakan di next slide. Oke, boleh satu orang lagi membaca? Silakan. Yuk, mari umat, buka mic. Ya apa ya? Halo? Ya, silakan, terdengar Bu. Lebih kuat Bu. Apa ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Dan Bapak. Ya, silakan lanjut. Lanjut Bu. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, apa yang dia minta itu cawannya tuh cawan murka Allah karena dosa manusia. Yesus harus minum, Bapak Ibu. Maka itu sampai berapa kali dia minta, dia doa, Tuhan, kalau mungkin tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini. Cawan murka Allah yang harus Yesus minum, Yesus tanggung karena dosa kita. Ya, bayangin, cawan itu bisa dilihat di Wahyu 15 ayat 7 ya. Cawan murka Allah karena akibat dosa tuh apa aja. Jadi Bapak Ibu, luar biasa pengorbanan Yesus sehingga kita boleh diselamatkan. Ya, dia rela loh minum. Dan kemudian dia katakan, tapi Bapa, ada pergulatan yang luar biasa. Tapi Bapak, biar kehendakmu yang jadi. Nah, seringkali Bapak Ibu ada kadang-kadang ya, ini ya, berdasarkan analisa saya, kadang-kadang rela nggak sih kita jadi silih, kita menjadi silih buat dosa orang lain yang salah, Anda yang menderita. Contoh nih ya, orang lain, umpamanya saya kan ada asma nih, kakak saya yang ngerokok, saya yang kena asma, saya nih, dan saya harus berdoa, Tuhan jamah kakak saya supaya nggak ngerokok lagi. Dan sampai hari ini PR yang belum selesai, Bapak Ibu. Waduh, gitu ya. Rela nggak sih demi keselamatan orang? Kadang-kadang loh, ada orang diizinkan seperti itu masuk, ambil masalah orang lain, jadi gini ya, kata kuncinya, saya menderita supaya orang lain bahagia. Saya rela kekurangan uang supaya orang lain bisa makan cukup. Itu biasanya yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, betul kan? Orang tua yang saya tahu biasanya rela menderita supaya anaknya lebih bahagia, anaknya bisa sekolah, bisa makan cukup, bisa dapat kecukupan. Gitu. Nah, bisa nggak kita juga sama orang-orang yang memang membutuhkan? Kalau mungkin, biarlah cawan itu lalu, tapi kehendakmu yang terjadi. Bisakah kita seperti Yesus? Lanjut, Kak Lena. Setelah itu silakan Bapak Ibu untuk membaca lagi. Ya, siapa? Ayo, segera. Supaya umat tidak hanya jadi penonton, tapi Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Lanjut, Bu. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oke, thank you Ibu. Rahasianya kenapa Yesus bilang berjaga-jaga dan berdoalah. Next slide. Rahasianya di sini, kenapa Yesus punya kekuatan menghadapi salib, menghadapi penderitaan, kekuatannya di dalam doa. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, sampai kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya sampai gara-gara doanya Tuhan Bapa tolong ya. Jadi berjaga-jaga dan berdoalah khususnya di masa-masa sulit. Saat ini kan ya masa-masa sulit Bapak Ibu harus lebih kuat di dalam doa. Karena doa mengubah segalanya. Ya. Doa mengubah segalanya ya. Mengubah mindset Bapak Ibu, mengubah hati Bapak Ibu walaupun persoalan yang sama, tapi mindset kita berubah. Perasaan kita berubah karena kita tahu walaupun saya menderita, Yesus bersama dengan saya. Jadi ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk kalau Anda mau bertahan di dalam penderitaan yang terjadi, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini, jangan berhenti berdoa. Maka itu firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Mengubah hati Allah. Doa, ya, doa bisa mengubah hati Allah, juga bisa mengubah hati saya, dan mengubah hati orang lain. Amin, Bapak Ibu? Ya, amin. Oke, lanjut. Saya minta seseorang membacakan lagi. Silakan. Yuk, siapa? Langsung bergerak cepat. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Terima kasih Ibu. Next slide. Nah Bapak Ibu, kenapa doa ya? Ini ada gambarnya. Silakan Kak Lena. Langsung slide. Next, diklik lagi. Ada gambar kedua. Nah Bapak Ibu, tolong ya. Oke, betul. Roh memang apa? Roh penurut tapi daging lemah. Tapi bisakah di dalam tidur kita pun, di dalam kelelahan kita berbahasa roh? Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu, saya tuh kalau diminta bawain renungan, ya terus ngeblank, nggak tahu mesti bawa apa. Akhirnya capek mikir, mempersiapkan kira-kira umat butuh apa ya, umat butuh apa ya. Tahu apa? Akhirnya saya tinggal tidur dan saya hanya berdoa, Tuhan, bicaralah di dalam tidur saya. Dan sering kali saya alami di dalam kelelahan saya, di dalam tidur saya, roh saya tetap berdoa dan Tuhan kasih inspirasi banyak, kasih ide-ide yang luar biasa dalam kelelahan dalam tidur. Ya, tapi ya, jadi ini nanti Bapak Ibu akan mengalami juga pada saat dalam kelelahan, pergumulan yang amat sangat hampir mau bunuh diri, hadirkan Yesus. Tuhan kirim malaikat nanti, entah malaikat apa, sehingga akhirnya Bapak Ibu bisa kuat menghadapi cobaan, walaupun kadang-kadang harus kematian, Bapak Ibu juga akan tetap kuat ngadepin salib, ya, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, sehingga apa? Salib yang kita alami itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Oke? Karena setiap orang saya yakin punya salibnya masing-masing ya. Tapi apa itu salib? Salib adalah karena Yesus kita menderita. Lanjut, silakan. Next slide. Saya minta seseorang lagi membacakan, orang yang berbeda. Silakan Bapak Ibu. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa. Setelah 3 kali berdoa minta Tuhan, yakin Yesus dapat kekuatan baru sehingga dia bisa ngomong sama muridnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan. Dia katakan,
bangun, yuk mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Lucu kan? Aneh nggak? Jadi dia siap ngadepin maut, siap ngadepin penyiksaan. Setelah apa Bapak Ibu? Mari kita analisa setelah dia berdoa. Ya, Bapak Ibu, saya ajak kita hening sejenak. Ya, Ibrani 4 ayat 15, satu ayat lagi. Setelah itu kita akan akhiri dengan doa. Silahkan, next slide. Satu orang membacakan, silahkan. Yuk. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita hening sejenak. Kita akan masuk di dalam doa. Slide berikutnya. Tuhan adalah gembalaku. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Pergumulan seperti mati rasanya. Ada percobaan berat. Bapak Ibu ngalamin. Seolah-olah ada di Taman Getsemani. Karena masalah keluarga, masalah ekonomi. Tuhan Yesus saat ini di rumah Anda, dia ada di dekat Bapak Ibu. Tutup mata dan bayangkan Yesus memeluk Bapak Ibu seperti domba yang terluka. Domba yang dipeluk Yesus di gambar itu adalah Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Anda dipeluk oleh Yesus malam ini dimanapun Bapak Ibu berada. Dia mengerti, dia ikut merasakan pergumulan, ketakutan, kekhawatiran yang Anda alami. Ya Bapa dalam surga, saat ini hamba berdoa secara khusus untuk umat-Mu yang mengikuti Zoom ini. Aku mohon rahmat kekuatan, rahmat pengampunan, rahmat ketabahan, dan rahmat kuasa-Mu untuk mereka bisa hadapi setiap pencobaan yang mereka alami saat ini, apapun bentuknya. Yesus, peluklah mereka, hiburlah mereka, kuatkan mereka, dan berikan mereka keberanian ilahi untuk hadapi setiap masalah dalam hidup mereka. Aku serahkan umat-Mu, ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Yesus. Mereka adalah putra-putri-Mu. Ya Bunda, doakanlah kami putra-putri. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa, kembali malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk kami belajar taat, belajar setia,
untuk kami terus belajar meneladan Putra-Mu Yesus Kristus, agar di dalam hidup kami mau menaati Engkau Tuhan, apapun yang harus kami lakukan. Walaupun mungkin secara manusia kami merasa bahwa yang harus kami lakukan itu tidak mungkin untuk kami lakukan. Tapi kami percaya dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami bisa melakukannya. Bapa, terima kasih untuk anak-Mu, Sinta Suryo, yang sudah Engkau kirim untuk menyampaikan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati anak-Mu ini Bapa, dengan berkat kesehatan, dengan berkat damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, biar dimanapun dia melayani Engkau, sungguh boleh banyak jiwa-jiwa semakin mengenal-Mu Tuhan, dan semakin rindu menyenangkan hati-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau juga sudah memberkati kami, dengan berkat-berkat jasmani, dengan berkat-berkat materi yang berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mengembalikan berkat itu, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, untuk menyenangkan Engkau. Mari Tuhan, biar kiranya Engkau yang mau taruh di dalam hati kami kerinduan untuk selalu memberikan yang terbaik. Tuhan, taruh dalam hati kami seberapa besar malam hari ini kami memberikan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau yang taruh di dalam hati kami, agar kami sungguh boleh senantiasa memberikan yang terbaik, memberikan dengan hati yang rindu untuk menyenangkan Engkau. Kami tahu Tuhan bukan jumlah yang Engkau lihat, tetapi Engkau melihat ketulusan hati kami di dalam memberikan persembahan untuk-Mu malam hari ini. Bapa, biar kiranya persembahan yang malam hari ini terkumpul, sungguh boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini memberikan persembahan bagi Engkau dengan berkat yang lebih dan lebih lagi, damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sambil mengiringi persembahan pada malam hari ini, kita percaya bahwa hati kita senantiasa selalu rindu kepada Tuhan dan ingin selalu lekat kepadanya. Dan Tuhan sungguh rindu kepada kita. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih daripada penjaga, mengharap
sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama doa untuk bangsa Indonesia agar dibebaskan dari bencana alam dan wabah COVID-19. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasih-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa dalam setiap doa-doa kita, Tuhan senantiasa selalu mendengarkan setiap doa kita. Dan biarlah kita pada malam hari ini dapat menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita percaya bahwa lebih dari segalanya dalam seluruh kehidupan kita senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Lebih dari emas, perak, dan permata, begitulah jiwa kita yang senantiasa selalu merindukan Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, nyatakan segala kerinduan kita hanya pada Tuhan. Lebih dari angkat kedua tangan kita, rasakan kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Rindu Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini iman kami, jadikan kami setia Bapa. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan iman, dengan yakin katakan sekali lagi. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh perkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah ini iman kami untuk tetap setia kepadamu Bapa. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Bahkan ketika Engkau mencari kami, di tengah segala kesedihan-Mu, di tengah segala kegalauan yang Kau rasakan seperti di Taman Getsemani, biarlah kami menjadi hamba-hamba yang setia Tuhan, yang senantiasa selalu berjaga-jaga dan berdoa bersama-Mu Tuhan.
sehingga biarlah setiap cawan boleh berlalu dari hadapan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Kau satukan kami pada persekutuan doa kami minggu depan. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah atas kami, dan biarlah kerinduan kami untuk senantiasa selalu meninggikan nama-Mu, selalu tinggal dalam hati kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan hanyalah kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tutup dengan tanda kita, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.